Selamat pagi, selamat datang di Ronta Sarana Wisata, sarana keseharian warga Jelasa. Sekali lagi menuju gym kita lewat jalan yang lain, karena kemarin kan rencananya mau isi bensin ya, jadi lewat jalan jauh. Nah ternyata kemarin itu saya ada acara ke tempat Pak Le, dan kebetulan daerah situ ada Indostation mobil. Di situ ada Indostation mobil, harganya sama kayak Pertamax. Kebetulan ya kan. Terus saya isi, kondisi tangki masih 1,5 liter, kira-kira 1,5 liter gitu lah. Jadi di situ cuma habis 4 liter lebih dikit. Totalnya digenepin aja 53, itu pun udah hampir luber ya. Dan kemarin pas mau beli bensin itu kebetulan pas banget mas penjaganya pas mau pergi, nggak tahu kemana, mungkin mau pipis, mungkin mau makan, nggak tahu. Jadi pas banget saya masuk, orangnya baru mau keluarin motor. Untung banget. Coba kalau dia udah pergi, kita nungguin lagi lah. Kamu kan nggak kemana ya? Hari ini kita mau nostalgia lagi. Gara-gara lihat pion ada Vespa, kita mau nostalgia lagi, ngomongin sejarah lagi. Sejarah gimana? Sejarah yang menentukan hubungan saya dengan pabrikan. Disebut nggak ya? Ya pokoknya nama motornya waktu itu yang saya punya waktu itu adalah Karisma X kalau nggak salah. Jadi dari motor itu hubungan kami udah selesai secara personal ya. Soalnya ya mau nggak mau kan banyak teman kita yang punya motor merek itu. Jadi nggak mungkin kita 100% putus dari dia gitu. Pasti ada benang merahnya dikit lah. Nah bagi saya personally hubungan kita berhenti sampai di Karisma. Kalau nggak salah nanti kan bakal ada motor baru lagi ya, launching tanggal 2 Februari, namanya Giorno. Itu nanti saya nggak bakal bahas, saya nggak bakal cari-cari, nggak bakal baca-baca juga kalau lewat di beranda. Ya baca pun ya udah sih, nggak saya bahas gitu sama sekali. Biar lagi-lagi biar hubungan kita selesai sampai di Karisma. Jadi hari ini kita ngomongin Karisma, masa-masa terakhir kita sama dia, kenangan kita sama dia, kenangan buruknya juga. Ya kebanyakan buruknya sih ya. Kenangan indahnya udah masa kecil soalnya. Nah, yang paling saya ingat waktu masih ngurus Karisma dulu, itu saya jadi korban ketidaktahuan lah ya. Jadi dulu adalah masa dimana saya sama sekali nggak tahu soal motor, terutama motor sendiri. Karena dulu kan saya nggak minat motor ya, minatnya PlayStation. Ada nggak apa-apa, nggak ada juga oke. Masih ada sepeda dan kaki gitu. Nah dulu problem di Karisma itu rem depan bunyi, rem belakang bunyi, terus kalau nggak salah olinya rembes, ada yang retak kayaknya. Terus itu aja sih kayaknya, belum ada yang lain-lain.
Nah, dengan problem itu tadi, cukup dua kali saya balik ke bengkel resmi, ya kan. Jadi hubungan kita berhenti tuh selesai tuh karena itu, bengkel resmi. Dua kali saya balik ke bengkel resmi. Pertama beresin itu, apa itu namanya, oli rembes. Itu saya nggak tahu total berapa, pokoknya bayar aja, ya kan, yang penting beres. Yang penting beres, nggak rembes lagi. Tapi problem utama saya yang keganggu itu ya rem itulah, itu masih bunyi. Jadi solusi dari beres waktu itu, kalau nggak salah ya, remnya cuma dibersihin aja, dibersihin doang. Jadi dua kali saya balik situ cuma dibersihin juga, dengan total ya kalau nggak salah 1 juta lebih lah ya. Karena yang yang diberesin bukan cuma itu aja, banyak, pokoknya banyak banget. Sampai baut-baut pun ditulis di situ kalau nggak salah, tahu deh. Jadi pada akhirnya saya bawa juga ke bengkel pinggir jalan, bengkel kenalan temen, yang ternyata juga dibersihin doang remnya. Dan pada akhirnya tetap balik bunyi lagi kan. Saya waktu itu nggak tahu bahwa rem bunyi itu selain karena kotor, bisa juga karena kampas remnya habis, atau trombonya udah kegerus. Yang saya tahu sekarang gitu ya kan. Ini mau kemana mesti. Nah, tanpa melihat fisiknya, kemungkinan sih waktu itu ya kampas remnya habis, depan belakang habis semua, jadi besi ketemu besi. Jadinya bunyi. Dan herannya, nggak bengkel resmi, nggak bengkel pinggir jalan kok nggak mau kasih ganti kampas rem. Apakah kampas rem Karisma itu susah dicari? Maksudnya ya saya nggak cari tahu sih, ya udah malas saja. Kalau emang susah dicari kan ya merek itu kan banyak KW-nya gitu loh, kenapa nggak diganti gitu kan. Terus kalau saya lihat 3 kali cuma dibersihin doang, berarti ya saya anggap aja termonya masih baik-baik aja, tinggal ganti kampas rem doang. Kok nggak ada yang kasih solusi ya? Begitu lah, heran saya. Ya pada akhirnya dijual tuh, jadi ini, jadi si Janu nih. Baiklah, lanjut soal Karisma. Setelah selesai kenangan dari bengkel resmi, kenangan sebelumnya itu, setelahnya ya, atau sebelumnya, sebelum bunyi remnya kayaknya. Jadi itu pernah sekali hampir jatuh gara-gara kesenggol itu. Ada orang bawa keranjang biasanya buat tempat kerupuk gitu loh. Nah itu mas-mas baru keluar dari tikungan kan, kirain bakal belok biasa gitu, enggak, pantatnya digeolin, Bo. Saya tuh udah lihat, cuman saya nggak nyangka pantatnya bakal whiplash gitu kan. Nah di situ kesenggol lah jalu setang kiri saya tuh. Karena kesenggol, jadi kan ya tahu sendiri, jadi hilang keseimbangan. Cuman karena waktu itu saya ada penumpang dan saya juga nggak mau sakit ya,
saya usahain banget nggak jatuh. Korban waktu itu cuma jempol kaki kiri yang berusaha biar nggak oleng ke kiri, kaki kanan aman. Terus yang korban lagi ya jantungan lah ya. Jadi itu posisi habis kesenggol, refleks badan saya nempel ke setang, entah kenapa pokoknya nempel situ. Terus pokoknya berusaha banget nggak mau lah jatuh, no. Ya untungnya nggak jatuh. Dan karena saya males ngobrol, jadi ya udah, karena saya nggak jatuh, saya nggak cari masnya, pulang, udah selesai urusan. Lucunya lagi ada, jadi itu masa ayah belum, kok ayah lagi sih, bapak bapak timnya enggak, STNK nya kalau nggak salah kebawa ibu, STNK motor kebawa sama ibu. Sementara si bapak pengen banget pergi ke rumah cucunya. Ya dia udah, saya ikut aja ya. Ternyata kok ya bisa banget gitu di tengah jalan, padahal juga udah lewat jalan tikus, ada aja petugas gitu, ada aja. Akhirnya ya tanpa memperhitungkan anaknya yang di belakang, saya udah lihat tangan beliau bergetar gitu kan pas nyerahin SIM gitu. Ya balik kucing kabur, ditinggal aja SIM-nya. Oh iya, ada lagi sama bapak tuh. Waktu itu saya ingat jalannya menuju apa itu, Totok Kerot kah? Iya. Jalannya malam-malam menuju Totok Kerot. Arca Totok Kerot ya. Di situ kondisi licin, lagi hujan, gerimis kah atau pokoknya ada basah lah jalan. Nah di situ nggak tahu kenapa abis disalip sama motor lain, tiba-tiba si bapak nih panas, ya kan? Panas, terus dia ngebut ngejar itu motor, ngejar, dia mau overtake aja gitu. Abis dia overtake, ternyata kita kelewatan tikungannya. Begitu sadar kan, ngerem keras sampai ban depan itu geol-geol ya kan. Saya yang di belakang juga ya lagi-lagi jadi korban ya kan. Ini kaki sampai lepas dari itu footstep. Untungnya saya pegangan itu behel belakang, kalau enggak gimana. Nah, habis itu sampai tempat kakek ya, sampai tempat kakek yang di Totok Kerot itu. Totok Kerot enggak sih? Pokoknya situ lah. Sampai tempat kakek yang lihat saya gemeteran, ya udahlah kalian istirahat aja. Kan moodnya jadi nggak enak. Entah kemarin tuh tujuannya apa ngajak ke situ, malam-malam hujan-hujan pula. Kebawa emosi. Akhirnya nggak jadi urusannya.